atimmus shalihat. Hadirin yang saya muliakan, kita akan membahas tentang kenikmatan surga. Masih belum pernah ke sana, tapi kita informasi ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikasih tahu juga oleh Al-Quran Karim. Dan siapa saja yang juga akan ke sana, mudah-mudahan termasuk pulau panjenengan ikut dalam suatu rombongan ya. Ke surga itu nanti Pak, nanti ke surga itu nggak masuk dewe-dewe, betul. Nanging rombongan. Sinten sing dawuh Gusti Allah. Terus Gusti Allah di dalam Al-Quran itu, wasiqal ladzina ittaqaw ila rabbihim ilal jannati zumara. Terus Gusti Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah besok akan digiring oleh malaikat menuju surga. Zumara, ciri-ciri orang beriman kepada Allah, Islamnya benar, imannya benar, bisa dilihat subuh. Dan subuh makmur ini yakin bahwa lingkungan dari ini santri, yakin bahwa ngapa subuh ini banyak. Terus ibu pulau biar, lihat kamu kalau melihat lingkungan itu saya dalam subuh itu, pakai koyok ini pasti lingkungan sini orang yang hati-hati. Jelas turun dan sudah baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Alhamdulillah, masya Allah. Mila orang kos jere pertahankan kita ini insya. Kalau panjenengan mulai tadi itu tak kerasa loh. Kalau sudah dipantau oleh penduduk langit, gitu. Innal Quran al-Fajri kana mashhuda. Orang-orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid guna untuk sholat subuh sudah dipantau
sehingga oleh Allah diparingi kekuatan kamu menuju sini. Apa katanya Kanjeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi, orang-orang yang hadir niat sholat jamaah ditambah ada taklim seperti ini. Apakah terus Kanjeng Nabi? Wow, kalau jenengan dari rumah ke tempat ini, fi kulli khutbatin, setiap sak langkah kalau jenengan ini dibau kafaratan lidunubi, aku dosa-dosanya rontok dosa-dosa ya. Malangkah lagi wa yarfa'u darajat, diangkat derajatnya. Allahu Akbar. Setiap satu langkah gugur satu dosa, melangkah lagi terangkat derajatnya. Pinter langkah di bawah. Mudah-mudahan pulau panjenengan bisa istiqomah. Mungkin pulau panjenengan mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sesampainya di sini, apa yang kita lakukan tadi? Kita salat sunnah, tahiyatul masjid, menghormat dan mengagungkan rumah Allah. Dicatat lagi oleh malaikat. Ya, di situ itu Pak. Walahum ladaihim raqibun atidun. Di samping kita wau itu Pak, selalu ada malaikat yang mengikuti kula jenengan. Raqibun, pengawas yang mengawasi, atidun yang menulis. Subhanallah. Matur niku duduk iktikaf sambil menunggu waktu mancing. Nggih, Pak. Nah, begitu muadzin mengumandangkan adzan, ya, kula panjenengan matur niku salat sunnah qobliyah. Nah, ini ada aturannya Pak, kalau qobliyah. Ana aturannya. Wonten aturannya qobliyah niku. Nah, tak sanjangi nggih. Tapi rahasia, foto-foto. Orang yang sholat sunnah qobliyah ada tata caranya. Rakaat pertama surat maca alam nasrah. Rakaat kedua maca alam taroh. Jadi dua alam. Alam apa pertama? Alam goib. Alam nasrah. Rakaat kedua alam taroh. Nopo komentar Kanjeng Nabi. Lek ana wong model dados kula panjenengan wau salat sunnah qobliyah subuhi, rakaat pertama matul Fatihah maos alam nasrah, rakaat kedua matul Fatihah maos alam taroh. Terus Kanjeng Nabi lam yusibul musibah. Orang itu tidak akan pernah kena musibah alam. Tidak akan pernah kena musibah alam. Apa musibah alam? Macam-macam. Ya, gempa, banjir, kebakaran, ya, musibah alam. Lam yusibul musibah. Dia tidak akan terkena musibah alam. Man qara'a, ya, alam wa alam. Siapa yang membaca surat qala qobliyah subuhi itu alam wa alam. Dua alam berarti lam yusibul musibah. Dia tidak akan terkena musibah. Hadis ini banyak yang misunderstanding. Nah, itu salah paham. Di mana salah pahamnya? Dibaca saat sholat subuh. Surat ini dibaca pas imami subuh. Ya orang bener. Itu surat semestinya diwaca qobliyah. Jangan subuhnya. Kenapa? Subuh itu agak panjang sedikit. Itu panjangnya boleh. Subuh itu agak panjang sedikit. Nopo sunai. Karena sampai
karena ini mau antri kabeh. Dan itulah imam sing rada panjang dikit mereka nuruti ya Pak. Paham ya? Jajar dan imam yang maca alam nasrani alam tahu. Sing antri-antri wau sing sujud sing mandi junub wau sampai masjid. Lu Allahu Rabbuna al-nuril mubin kuliah. Apa ndak boleh gitu? Jadi lah subuh itu agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit. Sambil menunggu jamaah. Jangan subuh alam nasrani alam tahu. Itu kanggo qobliyah, Bro. Kanggo qobliyah. Hadisnya itu untuk qobliyah. Ojo subuh lek subuh itu ya minimal abasa wa tawalla, minimal amma yatasaalun. Ini misalnya. Ojo yasin, ojo mulai ngomong sito-sito. Berapa ending kono ketahuan. Ya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jangan. Yang nyaman saja, yang sedang saja. Oh iya apa? Diwojo waqi'ah tabarok. Ya hilang ngomong sito-sito. Yang biasa aja. Juz aman, batan-batan itu. Hal ada hadis ghasyiyah misalnya. Untuk banyak sedikit. Ojo ini apa yang kali dulu. Mul, gak mau untuk uang. Nah, ada hadis saya dengar ujiannya itu ada jawaban Nabi ketika ada orang suar kakak Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bawa jawab engki kan itu. Ini dari Kompas. Suar kakak Nabi. Bawa jawab engki. Udah apa? Badai bere tablet ya Rasulullah. Kula niku pingin amalan ya Rasulullah. Wiritan nopo, paus nopo. Kula niku usaha niki gagal. Gagal kok kula jenengan. Stres kula anak kula cilik-cilik. Bujuk kula kebutuhane kakak, belum lagi MS Glow, krim morning cream, afternoon cream, night cream, sakaratul maut cream. Ini butuh skincare. Tuh kan, banyak kebutuhan kalau dibahasakan orang sekarang. Jadi usahanya selalu gagal. Pulau mau apa ya Rasulullah. Terus oleh kajian Nabi dikasih amalan. Sehingga harus apa ujian bau. Wah itu dibaca sebelum subuh atau mantun subuh. Sebelum subuh atau antara ada dan koma. Mojo nih mandi Pak. Napa? Niko. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Di mojo ping 100. Satu putaran tasbih. Niko contoh. Ini mau ini. Betul. Taruh saya kajian Nabi di waos satu putaran tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini yang apa? Terus kanjeng Nabi jawab, Allah berfirman, aku wis nyiapno kanggo kawula-kawulaku yang soleh. Kemudian termasuk kula panjenengan orang-orang yang soleh. Amin. Disediakan apa? Disiapkan apa oleh Allah? Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar di telinga. Ya. Dan tidak pernah terlintas fi qulubin nas, tidak pernah terlintas di hati manusia. Kenikmatan yang apa itu? Kenikmatan surga yang super dahsyat. Super dahsyat. Hadis ini hadirin merupakan keindahan surga yang luar biasa. Tidak bisa dibayangkan sepenuhnya oleh akal manusia selama di dunia. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Ini riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Ya, terlalu dahsyat, terlalu hebat. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini terus diulang. Ini termasuk basyirun, kabar gembira, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang soleh yang akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan termasuk pulau panjenengan. Amin. Yang kedua, hadis qudsi tadi itu ketidakmampuan imajinasi. Kenikmatan dan keindahan surga itu tidak dapat dibayangkan sepenuhnya oleh akal manusia. Kenapa? Terbatas. Akal manusia itu terbatas. Hadis qudsi tadi itu perbandingan dengan dunia. Kenikmatan di surga tidak sama dengan apa yang ada di dunia, meskipun namanya sama. Madu di surga ya orang madu, buah-buahan di surga ya orang buah-buahan, tapi tidak sama. Tidak sama. Berat sani. Di bawah sungai yang mengalir. Nah, jadi sungai sini adalah sungai beratas. Di bawah sungainya ada sungai susu, ada sungai kopi hangat. Wow, panas wow. Karena ini di surga ada di surga. Cuma ada yang gak berani. Di surga itu ada emas dan perak. Pokoknya nikmat. Mungkin kita bisa ketemu di sana besok. Reunian. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fala ta'lamu nafsun, tidak seorang pun yang mengetahui ma apa-apa ukhfiya yang disembunyikan lahum untuk mereka. Berupa apa kira-kira? Berupa macam-macamnya nih yang menyenangkan. Min qurrati a'yunin, sebagai apa? Jazaan, sebagai balasan bima kelawan pokok-pokok yang alun wong ake kabeh alladzi umam wong ake kabeh nglakoni
semalam suntuk. Gara-gara mau si melewat. Ya, gara-gara sholat subuh berjamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seolah-olah dia telah bertahajud semalam suntuk. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Ya, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah bertahajud semalam suntuk. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa sih gambaran kenikmatan-kenikmatan surga itu? Satu, tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir. Tapi tak koyo sungai berantas, Pak, kotor. Sungai di sana itu bening. Waduh, tak bisa digambar. Air yang tak berubah rasa dan baunya. Harum, bisa diminum langsung. Sungai susu yang tak berubah rasanya. Dengan mau melok susu melok apa, tinggal ambil di sungai surga itu. Subhanallah, subhanallah. Kenapa kok di sungai surga bisa langsung diminum? Karena hidup sana kalau bodoh. Dari Greki, good morning, good morning. Kalau di surga kan, besok itu kalau orang PAB, kalau kok iya rokok? Lapanya kita buatan, keluarnya lewat keringat. Lewat keringat, itu pun harumnya luar biasa. Kalau orang itu enggak tapi harum, bau mawar semerbak, mawar baunya. Dan ini bahkan subhanallah, subhanallah. Ada koper atau arak, tapi lezat. Kalau arak di dunia itu mabuk, kalau besok di surga itu bukan memabukkan, apa? Lezat, nikmat, menyenangkan. Jadi dengan yang di dunia tidak pernah minum arak, insya Allah di surga kita minum arak bersama-sama. Untuk mabuk bukan lezat, nikmat. Ada sungai madu murni, Pak. Itu kita baca lagi dalam surat apa itu? Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ya, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak tidak berubah bau dan warnanya. Wa anharun min labanin. Ada sungai-sungai dari susu. Ini surat Muhammad. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan ada sungai dari khamr. Ladzatin lisyaribin, lezat bagi yang orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffan, dan ada sungai madu yang murni. Walau fiha min kulli samarat, dan di dalamnya banyak buah-buahan pokok.
duit mana dhewe wae. Mana dhewe wae. Ya Allah, ya Allah. Jadi kenikmatan surga itu luar biasa. Pakaian perhiasannya ada kain sutra halus tebal berwarna hijau, gelang dari emas dan perak. Oh, senang ini ibu-ibu ini. Surat Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an. Masya Allah. Balasan mereka di akhirat itu surga adn yang mereka masuki, di dalamnya ada perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara. Dari gelang emas dan gelang mutiara. Pakai walibasu fiha harir, dan pakaian mereka itu adalah sutra asli di surga. Subhanallah, gambaran-gambaran ini ada dalam surat Fatir ayat 33. Kalau mengenai makanan dan minumannya bagaimana? Minuman dan makanan dan minumannya ada buah-buahan yang tidak pernah habis. Makan pokoknya dimakan sampai kain makan entek. Ya Allah, tak pernah hilang. Tak habis-habis. Makanannya lezat, tanpa duka, tanpa letih di sana. Surah Waqiah ayat 28 sampai 33. Fi sidrin mahdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Masya Allah. Wa qalhim mandud. Pohon pisang yang buahnya bersusu-susu. Wa ma'in masqub. Air yang tercurah. Wa dhillin mamdud. Naungan apa? Yang terbentang luas. Wa dhillin itu naungan kayak payung terbentang, pas tidak panas, tidak masya Allah. Sejuk di surga. Wa ma'in masqub. Air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Di surah Waqiah juga la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuat, tidak terlarang memetiknya. Jadi di surga itulah dipetik muncul mana, dipetik cukul mana, dipetik cukul mana. Nih di surah Waqiah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus di surga itu hadirin kehidupannya abadi. Ora-ora loro, flu ono, mumet ono, lelah bener. Flu aja ono di surga. Ono lelah, ono loro. Mereka tidak merasakan kepayahan di dalamnya, dan tidak akan dikeluarkan dari surat Al-Hijr ayat 48. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah, tidak ada capek di surga itu, dan tidak akan dikeluarkan darinya. Kita kekal di dalamnya. Terus apakah itu puncak nikmat? Badan. Puncak kenikmatan besok itu bukan masuk surga, tetap puncak kenikmatan itu besok bisa melihat keindahannya Allah. Ini diterangkan dalam surat Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma'idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena bisa melihat ila rabbiha nadirah. Karena bisa memandang pangeran, bisa memandang Tuhannya. Karena bisa memandang Tuhannya. Itulah puncak kenikmatan besok.
puncak kenikmatan. Nah sekarang itu kenikmatan. Sekarang bicara calon-calon penghuninya itu siapa? Ya, mereka yang dijadikan surga itu yang pertama orang-orang yang alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Cek, bulan jenengan dicek. Awal itu iman orang. Nah, Gusti Allah, nah kanjeng Nabi. Oke, diceklis, cetak hijau. Yang kedua, siapa yang dijanjikan surga? Alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang membuktikan imannya itu dengan amal soleh. Jadi kami ngaku-ngaku beriman, tapi membuktikan amalnya dengan amal soleh. Apa kita yang sudah tetap checklist, tetap hijau. Siapa lagi? Alladzina taqaw rabbahum wa yusalluna wa yu'tuna zakah wa shaum wal hajj idza istata'u. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga sholatnya, berpuasa bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat atau puasa, kemudian berpuasa, berhaji bila mampu. Dia punya checklist. Itulah penghuni surga. Soalnya as-sabirun 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Terus berakhlak yang mulia. Terus wajtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Apakah itu sudah? Oh, tidak tahu. Masih itu yang kendaraan apa orang itu ayah ilakas bahayanya ayah ilakas. Kita itu harus mengontrol diri kula panjenengan, mengontrol diri kula panjenengan. Katanya calon-calon penghuni surga itu kriterianya yang bagaimana? Oh ya, menjauhi dosa besar, ya, apalagi dosa besar. Itu dikontrol, self kontrol, mengontrol diri. Wah ini susah bisa. Oh, kamu saya mau saya senang nolong saudari jamaah di masjid. Oh, masuk ini. Soalnya kalau kita lupa hilang sadar, mudah-mudahan aman. Pengajian, kalau kesupen, biasanya kalau saling tanda biasa, ini kesupen, pakai selop mahal itu, kulit api, mampu. Yang mau masuk masjid itu kerosol lah. Mau ditaruhkan di sana. Akhirnya di masjid itu ada pot itu kembali lah. Pun tak singit nol. Ternyata kalinya sudah melihat. Tak singit nol. Masuk. Nanti pulang loh. Nah di sana. Ya Allah ayu. Pintar loh kan. Kalau kaki-kaki tahu. Masya Allah. Doyan menunggu. Rasane kalap barokah yai dudu ngono. Lek kalap barokah itu tak kasih tahu ya. Ketika kita itu melihat sandal yai itu pun rokok ngamuk, ya, dengan cepat beli yang baru, bilang yai niki sandal enggal, sandal jenengan pundi kula sing mundur. Itu namanya kalap barokah. Lek ngincer sandal yai sing apik iku maling. Ngalap barokah itu kudu ngoten. Ya Allah. Bapak Jumat yo ngono. Lali kasale
Silakan yang mau bertanya. Macam-macamnya surga. Oke, katakan. Pertama surga Firdaus. Ini ya, orang-orang yang khusyuk sholatnya, menunaikan zakat, menjaga kehormatannya, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk ke dalam surga Firdaus. Mungkin termasuk pulau dengan Allahumma amin. Yang kedua ada namanya surga Aden. Mereka yang kuat imannya, sabar, selalu mengikuti ayat-ayat Allah, namanya surga Aden. Surat Taubat ayat 72. Kalau tadi surat Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang disebut dengan apa? Mewarisi surga Firdaus. Yang ketiga ada surga namanya surga Naim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Surat Al-Qalam ayat 34. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Jenenge surga Naim. Ada lagi surga namanya surga Taqwa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa in huwa illa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jenenge diberi jeneng surga Taqwa. Apa itu? Tempatnya siapa itu? Tempatnya orang-orang yang takut akan kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsu, enggak ikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Bapak tinggalnya itu di sana, Ma'wa, Bapak tinggal. Ada yang kelima surga Darussalam namanya. Surga apa? Darussalam. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, konsisten dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Itu diterangkan surat Al-An'am ayat 127. Lahum Darussalam. Lahum iku kedue wong-wong akeh Darussalam utawi Darussalam. Darussalam itu tempat yang damai, artinya surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dialah pelindung mereka karena apa? Atau amal kebajikan yang mereka kerjakan di dunia dulu. Masya Allah. Maka secara umum hadirin, surga itu adalah balasan bagi setiap mukmin yang beriman, ingat, yang beriman, bertakwa, beramal soleh sesuai kadar keimanan dan amal perbuatan masing-masing. Mugi-mugi iman kula dengan sempurna. Mudah-mudahan kita bisa beramal soleh secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ingin saya tanyakan, di surga itu istri kita dan bidadari lebih cantik mana? Karena bidadari itu diciptakan oleh Allah belum pernah beribadah, tetapi istri kita itu beribadah, sholat dimanapun dan ikuti taklim dan taat kepada suami. Matur. Hadirin, bedanya wong lanang kami wong wedok besok di surga. Wong lanang itu diiming-iming bidadari. Gila. Sampai detik ini saya belum pernah menjumpai keterangan ibu-ibu dijadikan bidodoro. Kok nggak ada? Karena kesenangannya berbeda. Lek lanang senangannya wedok, lek lanang itu senangannya wedok. Jadi iming-imingi bidadari.
Dan ingat, istri kita di dunia itu akan menjadi ratu nih. Ya, menjadi ratu di surga itu. Masya Allah. Mudah-mudahan istri-istri kita ini min ahli jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tentunya itu tadi taat pada Allah, Rasul, suami, orang tua. Orang tua di bawahnya Pak. Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Itu suami di sini di bawah Allah dan Rasul suami. Allah yang minta ini sampai minta Allah. Paham ya? Ridha Allah fi ridha zawjiha. Mudah-mudahan ya minta ridha semua. Amin ya Allah. Tadi sudah selesai. Ya, 3. Oh, dua ini Pak. Iya. Dua Pak, bisa. Nanti itu istri di surga itu apakah juga ketemu anaknya, suaminya, terus misalnya istri meninggal atau suami meninggal kawin lagi, apakah juga ketemu nanti kedua-duanya? Baik. Besok istri kalau ditinggal suami wafat, mereka orang di mana? Itu oleh Allah besok di akhirat dinilai siapa di antara suami-suaminya yang paling soleh. Di situ dia dapat bertemu. Paling dicarikan, misalnya suami ini meninggal, rapi mana? Rapi mana? Dan suami telu, misalnya. Bentalu rabi. Nah ini besok ini ketemu dengan yang mana? Yang tersoleh di antara telu ini. Tiba soleh rabi. Masya Allah. Jadi makan. Ayat ketemu kalau dia mengakhir jannah. Termasuk orang-orang yang beruntung. Baik. Kemudian ini ada yang bertanya, Assalamualaikum, bolehkah sholat itu mengharapkan balasan surga? Boleh. Ini tingkat iman yang paling bawah. Ya, tingkatan iman yang paling bawah. Tingkatan teratas tak ingin surga. Yang penting Allah. Yang penting dia meraih ridhonya Allah. Apakah kalau orang surga salah? Ya enggak salah, benar juga. Apakah kalau niatnya lebih neraka apa dia benar juga? Tapi tingkatan iman yang paling rendah. Kemudian waktu melaksanakan sholat sudah dengar iqamah, dilanjutkan apa dibatalkan? Yo lanjutkan. Tapi kalau sebelum sholat kok sebelum sholat kok sebelum sholat sunnah kok mendengar qomat, ya nggak usah sholat sunnah. La sholatan, tidak ada sholat sunnah sudah. Kalau sudah qomat, ya. Kalau sudah qomat tidak ada sholat sunnah lagi. Lalu sholat syarat kangen qomat, apa dibatal no? Ya udah terus no sampai salah baru nyusul. Paham ya? Ayo kita sudah. Saya mau pindah Pak. Nanti jam 5:30 saya harus berangkat ke Bubul. Ada pengajian pagi. Setiap ahad lagi. Saat ini lagi soalnya. Nah itu saya akan pindah pengajian. Itu nggak mau aneh hari ini kalau saya. Nanti kitabnya lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.